Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Nah, anak-anak harus selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Mulai dari jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama Ibu, Bu Tari, dan di sebelah Ibu ada... Perkenalkan nama Bapak, Pak Chandra, bisa dipanggil Chan. Salam kenal. Oke, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, berdoa Ibu Pimpin, silakan ambil sikap sempurna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 7 dengan dua subtema, yaitu subtema 3 dan subtema 4. Untuk subtema 3, mengenai perkembangan teknologi komunikasi akan dijelaskan oleh Pak Chandra. Halo anak-anak semuanya, di sini Bapak akan menjelaskan tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Apakah anak-anak tahu apa itu teknologi? Ya, teknologi adalah alat, mesin, cara proses kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi. Kalian pasti sering menggunakan teknologi komunikasi, contohnya seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Hari ini Melanie sedang senang sekali. Ia menerima telepon dari ayahnya yang berada di luar negeri. Kerinduan Melanie terobati dengan adanya video telepon dari ayahnya. Pada saat yang sama, Togar membaca surat dari pamannya di Papua. Bagaimana dengan kalian? Dengan apakah kalian menyampaikan pesan untuk kerabat atau teman yang jarak jauh? Nah, di sini anak-anak pasti menghubungi keluarga ataupun teman-teman anak-anak menggunakan handphone. Karena di masa era revolusi industri 4.0 itu teknologi komunikasi yang sering digunakan yaitu handphone untuk proses komunikasi untuk mempermudah kita dalam menghubungi teman maupun keluarga. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Yang pertama itu ada kentongan. Yang kedua, surat. Yang ketiga, yaitu handphone. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kini surat masih banyak digunakan meskipun banyak media yang lebih canggih. Kalian mungkin ingin tahu asal mula alat komunikasi. Sekarang Bapak akan jelaskan. Coba anak-anak membaca teks tentang alat komunikasi yang ada di buku halaman 120 sampai 122. Nah, selanjutnya mari kita berlatih dalam menjawab sebuah soalan anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dari bacaan. Yang pertama, alat apakah yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirim pesan di suku Indian? Ada yang tahu anak-anak? Ya, alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirimkan pesan di suku Indian yaitu asap. Asap merupakan alat untuk berkomunikasi dengan sukunya atau kepada suku lain. Biasanya asap digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Kepulauan asap mengandung makna-makna tertentu yang hanya dapat dibaca oleh suku-suku di India. Pertanyaan yang kedua, alat apa ya? Apakah yang digunakan untuk mengirim pesan di Indonesia pada zaman dahulu? Alat yang digunakan di Indonesia pada zaman dahulu yaitu pertama,
surat menyurat. Yang kedua, yaitu burung merpati. Yang ketiga, yaitu lontar. Pertanyaan yang ketiga, singkat dari apakah ponsel itu? Ponsel adalah perangkat genggam nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menerima panggilan dan mengirim pesan teks dan fitur-fitur lainnya. Pertanyaan yang keempat yaitu singkat dari apakah surel itu? Surel merupakan singkat dari surat elektronik. Alamat surel adalah diidentifikasi sebagai alat atau lokasi untuk mengirimkan sebuah surat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima itu, apakah perbedaan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Perbedaan antara alat komunikasi tradisional dan modern sangat besar. Jika zaman dahulu proses komunikasi masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, maka kini proses komunikasi jauh lebih karena sudah bisa menjangkau seluruh dunia. Pertanyaan yang keenam, sebutkan alat komunikasi tradisional sebanyak 3 macam. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan itu kentongan, kedua lonceng, ketiga asap, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu sebutkan alat komunikasi modern sebanyak 3 macam. Alat komunikasi modern contohnya seperti laptop, smartphone, dan televisi. Yang terakhir yaitu sebutkan keunggulan alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Nah, keunggulan dari alat komunikasi tradisional yaitu contohnya menggunakan handphone. Di masa sekarang, anak-anak lebih mudah dalam berkomunikasi dengan teman maupun keluarga dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone. Sedangkan di zaman dahulu, anak-anak masih menggunakan surat menyurat dalam memberikan sebuah informasi kepada seseorang. Jadi, perbedaannya cukup drastis dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ayo anak-anak amati gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar kartu ucapan. Sahabatku Melani, semoga sehat dan sukses selalu dari sahabatmu Rahma. Dari kartu ucapan di atas, coba anak-anak semuanya, coba kalian buat kartu ucapan ulang tahun untuk teman kalian sesuai kreativitas kalian sendiri. Nanti tugasnya mohon dibuat di buku tulis, nanti akan dikumpul di Google Classroom. Selanjutnya itu pembelajaran matematika. Perhatikan kembali kartu ucapan. Kartu tersebut mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi bangun datar tersebut. Apakah anak-anak semuanya pernah memahami atau mengamati bangun datar di sekeliling lingkungan rumah kalian? Ya, contohnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Yang pertama, Bapak Guru akan menjelaskan sifat-sifat bangun datar dari persegi. Sifat-sifat bangun datar dari persegi, yaitu yang pertama, semua sisi sama panjang dan berhadapan sejajar. Yang kedua, setiap sudut yang dimiliki siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang panjangnya sama dan berpotongan di tengah-tengah serta membentuk siku-siku. Selanjutnya, setiap sudutnya dibagi 2 sama besarnya oleh diagonal. Yang terakhir yaitu mempunyai 4 buah sumbu simetri. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang. Sifat-sifat dari
bangunan datar persegi panjang yang pertama yaitu setiap sisi-sisi berhadapan mempunyai ukuran sama panjang dan sejajar. Kedua, semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki dua buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangunan persegi panjang. Yang terakhir yaitu memiliki dua buah sumbu simetri, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari bangunan datar yaitu segitiga. Yang pertama, memiliki 3 buah titik sudut dan 3 buah sisi. Yang kedua, jumlah besar semua sudutnya adalah 180 derajat. Yang terakhir yaitu bangunan datar trapesium. Adapun sifat-sifat dari bangunan datar trapesium, yang pertama, yaitu mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Yang kedua, mempunyai satu pasang sisi yang sejajar, tapi panjangnya tidak sama. Yang ketiga, mempunyai sudut di atas sisi sejajar besarnya, yaitu 180 derajat Celcius. Demikianlah penyampaian materi dari Bapak. Apakah dari anak-anak semuanya ada pertanyaan? Ya, sekali lagi, mohon kerjakan tugas yang Bapak Guru berikan kepada anak-anak. Mohon kerjakan di buku tulis, dan nanti kirim hasilnya di Google Classroom. Demikianlah penyampaian materi dari Bapak Guru. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak selalu apresiasi kepada kalian di masa pandemi COVID-19. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Karena ini merupakan modal besar bagi kalian untuk meraih sebuah cita-cita. Nanti pembelajarannya akan dilanjutkan oleh Ibu Sari. Oke, nah tadi sudah belajar di subtema 3. Nah, sekarang kita lanjut ke subtema 4. Nah, di subtema 4 ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi transportasi dengan muatan bahasa Indonesia dan matematika masih sama seperti di subtema 3. Nah, sebelumnya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Chandra tadi. Kita akan membahas di muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, coba bayangkan, semisal kalian ingin pergi jauh. Nah, kalian bisa pergi jauh menggunakan jalan kaki, tetapi butuh waktu yang lama. Apakah yang akan kalian lakukan? Kalian bisa bepergian ke satu tempat yang jauh menggunakan transportasi. Nah, transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan gambar mengenai jenis-jenis transportasi. Di sebelah kanan Ibu sudah ada beberapa jenis transportasi seperti transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Ada kapal laut, ada kereta, ada pesawat. Nah, itu merupakan jenis transportasi yang bisa kalian gunakan untuk menuju ke satu tempat. Nah, liburan lalu, Bini dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja sih yang mereka lakukan di rumah paman? Oke, di sini Ibu punya teks bacaan mengenai kegiatan berlibur Beni di rumah pamannya. Ibu akan bacakan. Saat berlibur sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota dari Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional dari Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik menggunakan kuda. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda, mengendarai motor, mengendarai mobil pribadi, dan ada juga yang menggunakan sepeda. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian banyak mengalami perubahan.
Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Namun saat ini, orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi yang lebih modern. Seperti Benny yang berangkat ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Nah, Ibu mau tanya, alat transportasi apa saja sih yang kalian ketahui dan yang pernah kalian gunakan? Nah, tadi di teks bacaan itu kita sudah membahas tentang apa saja sih alat transportasi yang kita bisa gunakan. Bisa di teks bacaan tadi ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf itu kita bisa menarik informasi-informasi penting yang disampaikan oleh teks bacaan tersebut. Nah, mari kita lihat apa saja teks bacaan tersebut, informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Oke, untuk yang paragraf 1 ada informasi penting mengenai Benny yang berkunjung ke rumah pamannya. Kemudian di paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Nah, apa itu bendi? Bendi adalah alat transportasi tradisional dari Manado. Kemudian di paragraf ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Tadi sudah dikatakan bahwa Benny melihat ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil, itu merupakan macam-macam alat transportasi. Kemudian di paragraf keempat, Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami banyak perubahan. Dari orang yang menggunakan alat transportasi tradisional hingga ke alat transportasi modern. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Ada 5 gambar, silakan kalian urutkan dari alat transportasi tradisional ke alat transportasi modern. Ada 5 gambar yang tersedia. Yang pertama itu ada gambar orang berjalan kaki. Pada zaman dahulu, manusia berpergian dengan menggunakan jalan kaki. Berjalan kaki merupakan model transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Kemudian yang kedua, ada orang menunggangi kuda. Terus yang ketiga, ada kuda atau bendi atau dokar. Kemudian ada gambar keempat itu mobil. Mobil bisa mengantarkan kita menuju dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian berkembang lagi, semakin pesat perkembangannya, yaitu ada alat transportasi yang namanya pesawat udara. Nah, pesawat ini bisa mengantarkan kalian dari satu pulau ke pulau lain atau bahkan dari satu negara ke negara lainnya. Nah, salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Kalian pernah naik mobil atau enggak? Ibu yakin kalian rata-rata sudah pernah naik mobil. Nah, maukah kalian merancang bagaimana cara membuat mobil? Ayo kita sekarang membuat mobil dari kardus bekas. Nah, jadi untuk tugas kali ini, Ibu akan meminta kalian untuk membuat rancangan mobil dari bahan kardus. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang kalian butuhkan dalam pembuatan mobil kardus. Yang pertama ada pisau, yang kedua ada gunting, selotip, lem, kardus bekas dengan ukuran kotak atau yang seukuran. Kemudian ada 1 lembar kertas putih polos, pengaris, spidol, dan lem. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, silahkan kalian persiapkan dulu alat-alatnya. Kemudian selotip dengan rapat bagian kardus yang telah dipotong tadi, seperti gambar di sini. Terus yang ketiga, silahkan buat pola pintu pada bagian kanan dan kiri kardus. Setelah itu, setelah polanya kalian bentuk di bagian kiri dan kanan, silahkan kalian potong sesuai dengan garis yang sudah kalian bentuk, sehingga menyerupai pintu. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan kardus ke atas sehingga membentuk kaca. Yang keenam, potong kertas putih tadi yang setelah sudah kalian siapkan memanjang dan seukuran dengan kaca yang telah kalian buat. Terus yang ketujuh,
kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam, sehingga kardus yang tadinya tertutup bisa terbuka dan menjadi sandaran pada mobil tersebut. Sampai sana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu lebih memaparkan tentang tugas ini. Jadi untuk tugasnya, silahkan kalian bisa buat kreasi kalian tersendiri. Boleh menggunakan bahan lain selain kardus. Tapi kalian silahkan buat buat peragaan tentang mobil. Jadi kita akan membuat suatu karya alat transportasi dari barang bekas. Kalian boleh menggunakan bahan-bahan lain selain kardus. Bisa kalian menggunakan karton, bisa sekreasi kalian dan mintalah bantuan kepada orang tua kalian untuk membuat hasil karya ini. Untuk hasil karyanya silahkan dikumpulkan minggu depan, difoto, nanti dikirim ke Google Classroom. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup. Jadi sekian dari pemaparan materi Ibu kali ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, baik itu tugas dari Pak Chandra atau dari Ibu. Jadi Ibu harapkan kalian tetap semangat, terjaga kesehatan, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi di Google Meet. Sekian dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akhir kata, Ibu dan Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih anak-anak.